Yang ada yang nanya nih, ada yang nanya, gimana sih solusinya, tipsnya bagi penderita GERD ataupun anxiety supaya nggak takut makan ini itu? Misalnya lagi makan ini nih, teman-teman, lagi makan apa namanya? Es teler, tinggal sisa. Pasti teman-teman juga mungkin ada yang saat ini, sekarang ini takut ya, takut konsumsi es-esan, kan? Yang dingin-dingin, atau misalnya yang pokoknya yang mengandung susu, kayak gitu-gitu mungkin ya, sebagian ada yang seperti itu. Intinya takut makan ini itu. Gimana supaya nggak takut? Yang utama teman-teman, mindsetnya teman-teman itu harus dirubah. Gimana? Bahwasannya makanan itu adalah berkah dari Allah, dan sepanjang makanan itu tidak sepanjang makanan itu halal, tidak berlebihan, nah, itu insya Allah baik untuk tubuh teman-teman. Karena pada dasarnya apapun itu makanannya itu ada manfaatnya, masih ada manfaatnya. Dengan Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini ada manfaatnya, ya. Tapi ingat, tidak berlebihan, ya. Dan ubah mindsetnya teman-teman, bahwasannya makanan-makanan tersebut itu dibutuhkan oleh tubuh teman-teman justru untuk pemulihan, untuk menjadi sehat, seperti itu ya, bukan sebaliknya, gitu kan? Bukan sebaliknya. Jadi mindsetnya diubah, itu dulu harus diubah gitu. Jadi ketika mau makan sesuatu itu ya tentu berdoa dulu, kan, bismillah. Kemudian, nah, mindsetnya jangan berpikir bahwa saya kalau makan ini saya kumat. Nah itu kalau masih ada berpikiran seperti itu artinya teman-teman ya masih sudah mindset bakalan kambuh seperti, padahal belum tentu seperti itu. Nah kalaupun misalkan ada kambuh misalkan itu kan bukan sesuatu yang baru buat teman-teman yang mengalami anxiety dan sudah tahu harus bagaimana mengatasinya seperti itu. Jadi hanya kamu sesaat saja seperti itu, dan belum tentu itu dari makanannya seperti itu. Intinya ketika tidak berlebihan dan disesuaikan, teman-teman ya. Jadi memang kalau saat ini memang masih ada yang sensitif terhadap makanan-makanan tertentu, 1-2 macam makanan, nah itu dihindari dulu atau dibatasi konsumsinya seperti itu, gitu ya. Tapi bukan berarti untuk ditakuti, untuk di stop makan, gitu kan, sepanjang waktu bertahun-tahun, tidak seperti itu teman-temannya. Jadi cukup dibatasi, dihindari dulu, untuk kemudian dikonsumsi kembali. Jadi seperti itu. Jadi yang tahu apa makanan apa yang kira-kira masih sensitif untuk teman-teman itu teman-teman sendiri, seperti itu gitu ya. Jadi harus paham dengan tubuhnya sendiri gitu. Nah itu jadi tidak akan membuat menjadi teman-teman takut terhadap makanan ya. Jadi cukup dibatasi atau dihindari untuk kemudian konsumsi lagi. Karena benar deh, kalau sebelumnya teman-teman itu biasa makan makanan tersebut gitu kan, maka insya Allah gitu kan, sekarang pun nanti pun tetap bisa konsumsi kembali gitu ya. Tidak akan ada masalah seperti itu. Karena pada dasarnya GERD anxiety itu lebih dominannya itu kebanyakannya nih, kalau yang takut sama pada makanan-makanan tutup itu karena pikirannya, karena mindsetnya yang salah. Gitu kan, pada teman-teman seperti itu. Dan ingat saja, kalaupun misalnya terjadi kumat, ya udah, ini memang saya memang sedang ada aslamnya sedang terganggu, atau misalnya GERD-nya memang sedang kumat gitu. Jadi tidak menyalahkan dulu makanannya gitu, tapi ya memang saya lagi kumat aja, terus ya udah lakukan solusinya seperti itu. Karena kemungkinannya kebanyakannya itu karena misalkan nih bukan karena makanannya, tapi misalkan bisa kumat itu karena apa? Kurang tidur misalkan ya, terus karena stres yang utama teman-teman ya, misalkan seperti itu. Terus konsumsi air putih misalkan seperti itu. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi pada dasarnya makanan itu adalah obat seperti itu ya, yang bisa justru membantu penyembuhan, pemulihan teman-teman gitu kan. Jadikanlah makanan sebagai obat kan, jangan dibalik, jangan menjadikan obat sebagai makanan.